menjadi Sekarang pelawak. pertanyaan saya ini, apakah saya seorang yang hina ini bisa berbicara dengan Allah yang di atas sana? Oh, lu apa itu, Kadir? Oke, Allah, jadi Allah. seperti itu ya teman-teman. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kalian ini antikristus karena jangan tidak mengenal ambil Yesus sebagai terus utusan. kitab Gitu. Yohanes itu, jangan ambil terus kitab Yohanes 7 Nah, itu dalilnya begitu. Kalau bisa cari bantahan yang lain, kakak Sumae. Cari Itu Yesus bantahan katakan yang mau lain. kayak mana? Dari Al-Quran, kayak dari hadis, kayak apa, kayak yang bisa Hidup kekal menguatkan itu saya, begitu di gitu. mana? Begini, abang semua, minta maaf, minta maaf sekali. Iya, gimana, Cari Kadir? poin, iya, cari bantahan tuh yang lebih mengena ke hati saya supaya Iya, saya itu bantahannya. Anda sudah dibantah sama Yesus. Kitab saya itu kitab Hidup saya kekal tidak itu bisa abang adalah ambil. Tidak mereka bisa. mengenal Yesus. Enggak. Hidup kekal Kecuali itu mengenal itu bantahan Yesus. dari abang. Kecuali itu bantahan dari abang baru saya bisa terima. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Iya, utusan itu Tuhan. kitab saya, Itu hidup kitab kekal. saya, abang. Itu Anda kitab mengenalnya saya, sebagai abang. Tuhan, berarti Itu Anda kitab antikristus. abang. Kadir, Harusnya Kadir. abang tuh pakai kitab abang Nah, supaya kalau di bisa kitab saya, saya. wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah utusan Tuhan kepada kalian wahai bani Israel. Begini. Ya. Instruksi saya mau ngomong. Makanya kami memperoleh hidup kekal karena kami mengenalnya sebagai rasul utusan Tuhan. Lah kalian itu masuk neraka karena tidak mengenal Yesus. Ya. Siap. Karena tidak mengenal Yesus. Kadir. Oke, boleh ngomong kakak? Boleh Dari ngomong? tadi ngomong ya, silakan. Iya. Ini, kakak. Saya maunya itu kakak kasih satu argumen yang membuat saya itu langsung tercas begitu. Maksudnya saya langsung goyah hati saya gitu loh. Goyah hati saya. Gimana ceritanya? Kasih satu argumen di luar Alkitab, di luar Alkitab, di Al-Quran luar surah As-Saff. nggak ada. Yang saya baca tadi itu apa? Yang saya baca tadi apa? Aduh, kasih saya argumen yang sempat-sempatnya kau melawak. Yang membuat saya goyah iman saya gitu loh. Nah, itu Al-Quran surah As-Saff yang saya bacakan tadi itu apa? Itu kan sudah Al-Quran itu. Tunjukin dong dalilnya kakak. Al-Quran surah As-Saff jelas itu mengatakan wa isqala Isa bin Maryam. Itu tidak menggoyahkan iman saya. Kasih lalu apa yang Anda minta? Kasih satu pemahaman yang buat saya tergoyah. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus sebagai. Tapi itu kan Injil. Kasih saya yang dari Quranmu. Bible itu Bible. Al-Quran surah As-Saff sudah kusampaikan samamu. Masa kau tidak paham? Ayo. Ini abang cuma ini. Jadi kalian ini adalah kumpulan orang-orang yang anti terhadap Yesus. Kalian itu anti Yesus, tapi kalian tidak sadar. Kalian bangga karena Anda telah menjadi Kristen, pengikut Yesus. Siapa bilang kalian pengikut Yesus? Bukan. Kalian bukan pengikutnya. Kalian hanya seperti apa? Kakak, minta tolong. Pengikut Yesus itu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Terus kedua. Sebagai utusan Tuhan. Yang kedua, untuk Bani Israel. Terus Marsaki. Ketiga, dia jalan menuju kepada Tuhan. Bukan tujuan, tapi jalan menuju ke Tuhan. Keempat, terus dia terangkat ke langit tanpa mengalami kematian.
Kelima, dia turun nanti kedua kalinya untuk menghakimi Kristen. Kelima, keenam, dia kelak akan mengusir Kristen masuk ke neraka. Sekian dan terima kasih. Setuju. Ketujuh, Kristen berada dalam neraka kekal jahanam. 8. Kedelapan, Kadirun akan menjadi bahan bakar api neraka. Kesembilan. Kesembilan, Kadirun otaknya tidak berfungsi. 10. Kadirun anti-Kristus yang berpura-pura jadi pengikut Kristus. Dah, cukup. Ayo, siapa lagi yang mau membantah kalau kalian itu anti-Kristus? Silakan. Saudara Palungan, buka Karema, kita diskusi. Iya, saya mendengar aja Bang. Abang udah capek bilanginnya nggak ngerti, nggak capek juga Abang. Saya Muslim Bang. Oh, alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Soalnya lantaran dibilangnya Tuhan, jadi Tuhan Nabi Adam, Nabi Musa, siapa Tuhannya nanti? Betul. Makasih Bang ya, syukran. Tinggal kita berdua. Jadi begitu saudara Putu, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Gitu. Muncul lagi saudara saya ini. Selamat datang saudara Christian Jupri. Selamat datang. Ya, buka kamera Bang. Sebentar ya Kang. Ya, buka kameranya biar saudara Putu Amap ini bale tunuh, bale malasah. Iya. Oke Bang, bentar. Maka hadir. Cek kau lu. Selamat malam saudara Christian. Oke, selamat malam. Sat. Oke. Asik. Lapar. Oh, Ya, ini temanya Bang. Hidup kekal menurut Yesus itu mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. bentar saya buka Alkitab Bang ya. Iya. Lola Kadir bicara sendiri. Hidup kekal Bang ya. Ngintip dia, ada stiker mengganggu, dia ngintip dari bawah. Lucu. Jangan cepat mati ya saudara Kadir, biar ada hiburan. Panjang umur saudara Putu, biar jangan cepat meninggal dunia. Hidup kekal Bang ya. Gimana? Anda yang bahas tentang hidup kekalnya atau Yesusnya? Ya, Yesusnya memberikan tiket. Jadi nggak usah susah-susah, disalib lah, keluar dari kubur lah, apa segala macam lah, dengan darahnya apa segala macam. Intinya mau hidup kekal ya dengarkan Yesus. Itu aja, sederhana. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, menurut Yesus di data itu, murid-muridnya memperoleh hidup yang kekal itu dengan cara mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Silakan Bang. Dalam konteks ini Bang, dalam konteks ini ya, satu konteks itu ayat ini
mengenal sebagai utusan. Tetapi Bang, tidak cukup berhenti di situ. Di mana Yesus mengatakan tidak cukup berhenti di situ? Di mana? Silakan. 3:15. Supaya Silakan. setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang Percaya. Tadi Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? dalam konteks ayat itu sebagai utusan. Sebagai utusan. Terus kenapa Anda menuhankan dia? Saya menuhankan dia karena banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan dirinya Oh, Tuhan. tidak bisa. Berarti Anda tidak mengenal dia. Mengatur cuma Karena hidup kekal itu adalah mengenal Yesus. Lah, mengenal Yesus. Anda kenal Yesus nggak? Anda kenal Yesus nggak? Cara mengenal Yesus saya tidak seperti Anda mengenal Yesus nggak? belum Ya, mengenal. enggak, saya tanya. Anda mengenal Yesus nggak? Ayo. Mengenal. Pertanyaan sederhana loh. Anda mengenal Yesus nggak? Kalau Anda mengenal Yesus, menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dalam satu konteks ayat itu utusan yang kamu comot itu. Kok Anda nambah-nambahin? Ini Yesus yang berkata. Itu ucapan Yesus sendiri. Itu ucapan Yesus. Kan udah belum melarang saya Ini ucapan Yesus. Jangan Anda menambah ucapan Yesus. Jangan Anda menambah-nambahkan. Tidak boleh Anda menambah-nambahkan. Syarat memperoleh hidup kekal menurut Yesus apa? Ayo. Kamu siapa kok ngelarang? Syaratnya. Lu kamu siapa? Ya enggak, ini saya tidak melarang. Ini menurut Yesus. Itu temanya tuh. Buka matamu. Tuh, menurut Yesus. Bukan menurut colormu. Bukan menurut bapakmu. Sama Yesus, ya. Menurut Yesus. Menurut Yesus yang kutanya, bukan menurut colormu itu. Kamu keliru. Menurut Yesus hidup kekal itu, menurut Yesus hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Itu ayat itu yang kamu comot sebagai utusan. Ya, kok comot? Ini dalil. Kau nggak percaya dalil itu? Saudara tidak percaya dalil itu. Kamu tidak percaya dalil itu. Cuma satu ayat gitu loh. Kamu comot berapa ayat? Itu yang dikenal di sana. Yesus mau dikenal sebagai apa? Yesus mau dikenal sebagai apa? Menurut Yesus. Ya, menurut Yesus, dia harus dikenal. Untuk memperoleh hidup kekal, Yesus harus dikenal, bukan? Ya. Sebagai? Berdasarkan ayat yang kamu comot sebagai utusan. Oke, sebagai utusan. Terus kenapa kau menuhankan dia? Oke, gini. Kamu bertanya, kenapa saya menuhankan dia lo ya? Ayo, kalau saya jelaskan, kamu nggak boleh mengatur saya. Silakan. Dan kalau saya berbicara, jangan kau emosi. Ada dasarnya saya ngomong. Kalau saya mengatakan itu colormu terlalu panjang, jangan kau marah. Nah, sekarang kalau kamu telah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, terus kenapa kau tuhankan? Jawab. Apa saya tuhankan? Jawab. Perlu dijelaskan Pak. Silakan kau jelaskan. Kenapa kau tuhankan? Saya katanya kenal Yesus. Bentar. Ini dijawab ya. Saya menuhankan Yesus itu punya cara tersendiri berdasarkan banyak ayat-ayat yang mendukung bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan cara kami menuhankan Yesus tidak bisa kamu atur ya. Silakan. Kenapa kamu menuhankan Yesus? Pertanyaan saya apa, Congor? Pertanyaan saya apa? Karena dia Tuhan, jika dia Tuhan kami. Dia harus dikenal sebagai apa untuk memperoleh hidup yang kekal?
Sebagai Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Yesus katakan sebagai Tuhan banyak ayat ya. Di mana itu? Di mana? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu di mana tertulis? Sahabat Kutina Barakallah. Di mana tertulis? Di mana? Hidup kekal itu adalah, iya silakan kau tunjukkan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Tuhan, itu di mana? Jadi kalau mengenal Tuhan, Yesus adalah Tuhan, tidak harus dikasih embel-embel hidup kekal, kan? Ya. Loh, Yesus tadi mengatakan apa? Hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Ini ya, saya tahu. Congormu terlalu panjang. Hidup kekal itu menurut Yesus, hidup kekal itu menurut Yesus dikenal sebagai apa? Menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal itu apa? Berdasarkan salib. Ayatmu. Di mana dalilnya? Salib. Di mana dalilnya hidup kekal percaya salib? Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah percaya aku disalib? Mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah aku keluar dari kubur pada hari ketiga. Mana dalilnya? Hidup kekal itu sederhana menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Titik. Kalian itu antikristus. Kalian tidak mengenal Yesus. Paham? Kamu siapa? Cuma tukang comot. Itu dalilnya. Petua, jangan kau comot-comot ayat, petua. Yesus sendiri yang mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka mengenal aku. Mereka di situ siapa? Mereka di situ siapa? Mereka orang yang percaya Yesus dong. Mereka orang percaya Yesus. Mereka Bani Israel. Bani Israel bukan Karisteng. Pandai-pandaian ngarang cerita. Jadi Yesus mengatakan kepada Bani Israel, dengar. Yesus mengajarkan firman kepada mereka Bani Israel, bukan kepada Kristen. Yesus tidak pernah bersentuhan dengan Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen. Saya sudah jelaskan samamu tadi pagi itu. Tadi pagi saya sudah ajarkan samamu 3 SKS itu. Saya tahu. Nah, sekarang Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jangan kau tambah lagi jadi 2. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yesus harus dikenal sebagai utusan untuk selama-lamanya, supaya Tuhan yang satu-satunya ini tetap satu-satunya selama-lamanya. Paham? Comot-comot ayat, kau tambah-tambahin lagi, kau tambah-tambah. Yesus Tuhan, kau yang comot ayat. Ayo dengar. Silakan. Bang. Kristen, Bang. Kristen, kamu tahu tentang Yesus kan dari tulisan orang-orang Kristen. Kasihan si Kadir mau kelihatan mukanya tapi nggak bisa. Ya, kamu tahu Yesus dari tulisan orang Kristen. Kok ujung-ujungnya kamu menjauhkan Kristen itu gimana? Hidup kekal itu, hidup kekal hidup kekal itu menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Menurut Yesus loh. Yang menulis kitab perjanjian baru itu yang kamu mulai ngaco kemana-mana, mulai kayak baling-baling. Nah inilah penyesat mulai kayak baling-baling. Mulai Anda itu antikristus, Anda tidak mengenal Yesus. Hidup kekal itu menurut Yesus, dengar saudara Kristian. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Udah Bang, sudah dijawab, kok tanya lagi tuh kamu tuh. Sudah dijawab, tanya lagi tuh. Sebagai apa? Kok nangis? Iya, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai Tuhan.
Di mana Yesus katakan itu hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan? Di mana Yesus katakan? Jika Yesus bukan Tuhan, ya di mana dia sebagai utusan Tuhan? Hidup kekal itu mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Nah, coba kamu tunjukkan dalil antikristusmu itu mengenal Yesus sebagai Tuhan adalah hidup kekal. Di mana tertulis Yesus katakan itu? Di mana? Ayo. Ngarang-ngarang aja. Ngarang. Ya, kamu yang ngarang, Pak Tua. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Tuhan? Di mana dalilnya? Kamu modus, Bang, menyematkan hidup kekal supaya tidak ditemukan ayatnya. Di mana ayatnya? Hidup kan Yesus yang mengatakan. Coba. Sekarang kamu yang baca. Yohanes 17 nomor 3. Coba kamu yang baca. Coba kamu baca. Jangan saya. Tahu itu. Coba kau baca. Coba kau baca. Artinya sudah tahu. Coba kau baca. Coba saudara baca. Coba. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai. Kamu modus, Bang. Nggak bisa dia. Ya, coba Yohanes 17 nomor 3. Silakan saudara tutup. Ya. Mengakui Yesus hidup kekal. Iya, silakan saudara putus, silakan baca. Hidup kekal itu berdasarkan Yohanes 17 nomor 3. Itu modus buat pertanyaan agar tidak ditemukan ayatnya. Ya. Silakan. Dan si Abang Dikau tolong diam dulu. Iya. Bentar. Abang Dikau diam dulu. Tidak tahu asal usul isi ayat. Ngarang bebas. Ngarang bebas. Kau jangan bantah dalil. Kau bantah dalilmu karena kau antikristus. Silakan saudara Putu. Baca. Ya. Terus terlihat antikristus. Yohanes 14 ayat 6. Masih dibantah nanti itu. Enggak ada. Iya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Terus tidak ada seorang pun yang datang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Nah, aku ini sebagai apa? Aku ini sebagai Bapa. Utusan. Sudah tidak ada lagi utusan. Nah, kenapa kamu menuhankan kalau dia utusan? Level tertinggi Tuhan. Yesus bukan level tertinggi. Yesus hanya jalan. Kamu yang baca dalilnya tadi. Yesus jalan atau dia tujuan? Tujuan akhir. Oh, gepeng. Nah, inilah kalian antikristus. Kalian itu antikristus yang berpura-pura sebagai pengikut Kristus. Sebenarnya yang kalian ikuti itu Kristus yang keluar dari tanah. Yang keluar dari tanah itu tanda untuk angkatan jahat. Kenapa kalian jahat seperti ini? Karena kalian menerima tanda tersebut. Saya ulang lagi nih untuk kalian berdua, ya anak-anak kecil. Dengarkan saya. Menurut Yesus, hidup kekal diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Sabar dulu anak kecil. Itu cuma framing ayat Alkitab. Saya tidak mau framing. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Betul nggak? Betul nggak? Anak kecil. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Betul tidak? Antikristusnya diam. Mengenal dirinya, iya betul. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Menurut Yesus. Biarin aja, biar ngomong terus. Nggak malu. Nggak malu punya otak tapi nggak dipakai. Inilah kalian disebut Yesus sebagai penyesat. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka.
enyahlah daripadaku, kalian adalah semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Lanjut. Siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Lanjut, ayat berikut. Islam atau Kristen? Siapa yang bermujizat? Siapa yang bernubuat? Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Islam. Mulai gepeng kan, inilah pejasat aneh kalian. Kalian itu tidak malu ditonton ribuan mata memandang. Coba, sederhana. Tapi untuk membuktikan kalian itu antikristus atau bukan, cukup tema sederhana ini. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus adalah utusan dari Tuhan yang satu-satunya tadi. Berarti Yesus ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Paham sampai situ? Anak-anakku paham? Kamu, saudaraku ini, saudara Kristen, kalau saya lihat wajah saudara ini sudah kurang lebih 70 tahun. Sudah 70 tahun kamu menuhankan sosok yang adalah utusan Tuhan. Jadi berat kau tinggalkan agamamu yang sudah lama kau anut, itu sudah mendarah daging. Tapi cobalah kamu sedikit renungkan, lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Coba lembutkan hatimu dulu. Silakan. Saya tidak bisa mengikuti alurmu, cuma masalahnya kamu menurut Yesus tahu. Jangan menurut saya. Menurut Yesus jangan menurut saya. Iya, kamu tuh hanya akal-akalan kok. Jadi kamu tuh framing. Kok akal-akalan? Tertulis begitu di situ, kok akal-akalan? Bicara, dengarkan. Masalahnya kamu sudah terlalu jauh, ya. Terlalu jauh. Kok terlalu jauh? Cuman satu dalil pun kau tidak bisa patahkan. Kok jauh? Dengarkan. Pada orang tua. Kok cuma mau nangis curhat? Silakan orang tua. Masalahnya kamu sudah terlalu jauh. Cuma, ya, mengartikan ayat-ayat kitab kami yang sudah menyimpang dari maksud dan tujuan Injil itu ditulis, Bang. Sekarang kalau begitu Anda yang jelaskan. Coba Anda jelaskan kepada saya Yohanes 17 nomor 3, saya diam. Silakan. Saya diam, Anda yang jelaskan. Anda kan yang punya kitab. Oke. Dengarkan dulu ya. Silakan Anda jelaskan Yohanes 17 nomor 3. Jelaskan sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Silakan. Saya diam. Dari kemarin saya sudah tidak mau menjelaskan. Si ular tua ini ingin menutup kebenaran. Maaf, kebenaran tidak akan pernah bisa Anda tutup dengan usia Anda yang sudah tua itu. Enggak. Anda ini ular tua yang ingin menipu. Saya menjelaskan, Anda nggak terima. Saya minta Anda menjelaskan, Anda pun tak mau menjelaskan. Kenapa? Karena Anda ini adalah titisan ular tua yang tertulis di Wahyu 12 nomor 9. Setan yang dilemparkan ke bumi. Itulah Anda. Framing lagi. Terus kenapa Anda nggak mau menjelaskan? Saya tidak menjelaskan karena sudah terlalu liar gitu loh. Kamu kok liar? Satu data itu Anda tidak bisa sentuh. Kenapa? Ketika Anda menjelaskannya, pasti Anda ingin merubah isinya. Coba, menurut Yesus, hidup kekal itu dikenal sebagai apa? Saya jawab, setelah itu Sika boleh menjelaskan nggak? Ya, silakan. Saya diberi kesempatan menjelaskan nggak? Ya, silakan Anda menipu di sini. Saya kasih waktu Anda 10 menit. Silakan Anda menipu selama 10 menit. Tapi ingat, saya orang waras. Pasti akan saya bantah segala sesuatu yang kau lakukan untuk menyesatkan. Silakan. Hak Anda untuk berbicara.
Oke, tolong beri kesempatan kami untuk berbicara. Berdasarkan ayat itu, satu ayat itu aja Bang, cuma ya. Memang hidup kekal diperoleh mengaku Yesus sebagai utusan dari satu ayat itu. Oke, sudah puas ya Anda ya? Dan cuma harus tahu ya tentang maksud dan tujuan kitab ini ditulis cuma. Semua tema-tema yang dibuat Juma yang isinya mengambil dari ayat-ayat itu sudah melenceng, sudah keluar dari real, dari maksud dan tujuan Injil itu ditulis Bang. Abang kemarin kan sudah kasih tahu bahwa para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen Bang. Kalau orang Kristen menulis kitab, mungkinkah nanti isinya itu yaitu seperti yang sering dikatakan cuma anti-Kristen, anti-Kristus ya? Masakah kita menulis tentang tokohnya itu adalah iblis yang keluar dari kubur? Masa Kristen menulis kitabnya intinya nanti artinya adalah Kristen nanti diusir? Bisa tidak mungkin kok cuma. Coba saya bacakan ya cuma ya. Ya, maksud dan tujuan Injil ditulis cuma ya di dalam Yohanes pasal 20 ya. Yohanes 20 dan cuma ya, Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetap semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ini berarti kamu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Yesus adalah Juru Selamat yang jurat, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama. Ini cuma Yohanes 20 ayat 31 ini rangkuman maksud dan tujuan kitab Perjanjian ditulis Bang. Tapi anehnya Bang, kitab Perjanjian Baru setelah Anda Bang Afida, barakallahu fikum. Destina. Artinya kok jadi memusuhi Kristen itu lucu loh Bang. Itu aneh Bang. Makanya sudah. Abang ngomong sudah berbuih-buih tidak akan saya percaya gitu loh. Ya sudah. Abang Sudah. itu orang luar, bentar. Sudah. Orang luar melompat agar menyusup ke kitab kami. Meskipun Anda banyak hafal ayat, bagi saya itu tidak sesuatu bahwa untuk kebenaran. Itu Bang ya. Jadi sudah jelas Saudara. maksud tujuan ini. Oke, udah gantian kita. Ya. Dengarkan. Ada orang tua mendaftarkan anaknya masuk ke sekolah. Ketika anak itu masuk ke sekolah SMP atau SMA, orang tua tersebut membelikan anaknya buku cetak IPA. Yang punya buku IPA itu adalah anak SMA. Dia membelinya dari uang saku yang diberikan oleh bapaknya. Siapa pemilik buku tersebut? Anak SMA. Siapa yang mengurai kemudian isi buku itu kepadanya? Guru. Bukan pemilik buku. Tapi guru itu belajar tentang isi buku itu. Maka seorang guru lebih paham daripada si pemilik buku. Inilah yang terjadi. Saudara Kristian, sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Kalau Anda mengatakan analogi saya tidak pas, pemilik buku tadi siswa atau guru? Jawab dulu. Saya ingin dengar. Siswa bukan penulis buku. Milik buku saya tanya lagi. Kamu juga bukan pemilik buku. Kamu hanya pembeli buku. Kamu ke Gramedia, lalu kamu beli buku itu. Tapi kau tidak tahu isinya. Yang tahu isinya itu adalah sang guru, bukan pemilik buku.
Jadi jangan kau menakar sakit hatimu itu dengan pemilik dan bukan pemilik. Camkan itu baik-baik. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya, saudara. Kalau Anda jeli melihat Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Dalam bahasa Yunani, goneiko. Goneiko itu artinya mengenal. Ini, saya mengenal ini HP. Kalau saya mengatakan ini adalah sendal, ngotot, ini sendal. Tapi saya ngaku saya mengenal ini. Tapi saya mengatakan ini sendal. Itu berarti saya omong doang, iman buta. Anda memaksakan ini sendal, tapi Anda mengatakan saya mengenal. Giliran saya datang menjelaskan itu HP, Anda nggak percaya. Anda lebih percaya deh karena Anda punya, maka Anda mengatakan enggak, ini kan punya saya. Saya mau mengatakan ini sendal, ini kan punya saya, bukan punya Anda. Tapi saya sebagai orang yang waras tahu ini HP meskipun ini bukan punya saya, tapi punya Anda. Di dalam bahasa Yunani yang ada, ginosko, sahabat dulu, dengarkan. Dalam kata ginosko, itu adalah cakupan dari pribadi Yesus yang harus dikenali oleh orang-orang Yahudi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal ginosko, engkau, mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus. Kalau Anda mengenal Yesus, berarti Anda mendudukkan kadar Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan. Kenapa Anda mengenuhankan dia? Karena ketika ada asupan materi-materi lain, dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias, dia tidak ada manusia tanpa mengenal dia, dialah jalan, dialah juru selamat. Itu tambahan-tambahan lain itu yang mematahkan kemudian argumen Yesus bahwa hidup kekal itu adalah ginosko, mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Titik. Adapun dia juru selamat, muaranya dia utusan Tuhan. Adapun dia Kristus, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Adapun kemudian dia Mesias, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Adapun dia firman yang menjadi daging, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Tak ada pekerjaan Yesus yang membatalkan kalau dia itu utusan Tuhan. Tidak ada ucapan Yesus yang membatalkan kalau dia itu adalah bukan utusan Tuhan. Pekerjaannya, ucapannya, mujizat-mujizatnya, tanda-tanda dahsyat yang dilakukannya, semua itu membuktikan kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Maka hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Sampai di sini paham, anak kecil? Tertawa saya. Ya silakan Anda bantah. Silakan Anda bantah. Ya. Biarkan Pak Guru santai aja dulu. Ya, memang dari konsep ada sudah terpikirkan. Pokoknya Yesus bukan Tuhan. Itu masalahnya, Pak. Kata Yesus hidup kekal itu mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Bantah dalil saya, Bang. Bantah dalil saya, bantah. Jangan curhat, bantah. Saya pakai dalil. Hidup kekal itu adalah mereka gonesko, mengenal, ginosko, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tapi dia punya mujizat, kenali mujizat itu sebagai utusan Tuhan. Tapi dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa melakukan itu karena dia utusan Tuhan. Tapi dia merubah kemudian orang lumpuh bisa berjalan, itu dia lakukan karena dia adalah utusan Tuhan. Jadi seluruh yang Yesus lakukan, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Christian Jupri, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, air jadi anggur, buta melihat, lumpuh berjalan, semua itu pekerjaan yang sedang kulakukan ini adalah bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Semua pekerjaan Yesus. Bagaimana dengan perkataannya? Perkataannya nih, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Ucapan Yesus, ucapan sebagai utusan. Mujizat Yesus, mujizat sebagai utusan. Maka hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan. Pertanyaan saya, kalau Anda mengaku mengenal Yesus, kenapa justru Anda menuhankan dia? Ilmu dari mana itu? Silakan. Jelas ilmu dari Bible, dan tidak keluar dari Alkitab. Dan apa yang Dari disampaikan oleh Juma, Dari Bible. apa yang disampaikan Juma, dengar. Apa yang disampaikan Juma tadi benar, tetapi separuh kebenaran. Ya, karena Abang Juma masih melihat dari satu sisi keberadaan Yesus sebagai utusan, bukan ya? Jadi kami yang punya kitab, kami yang Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana Yesus sebutkan ucapan itu? ya tidak ada hidup kekalnya, tapi mengenal Yesus Tuhan ada, Pak. Nah, ini yang Hidup kekal. Anda mencari apa? Anda beragama cari apa? Hidup kekal atau bukan? Hidup kekal yang Anda cari kan? Betul. Nah, apa yang Yesus katakan tentang hidup kekal? Mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan dan utusan, Pak. Nah, inilah makanya saya panggil Anda anak-anak kecil. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan dan sebagai utusan Tuhan? Di mana dalilnya Yesus katakan itu? Jadi hidup kekal itu Abang untuk menyelamatkan agar tidak ditemukan ayatnya. Ya, cukup. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau Anda mengenal Yesus, maka Anda mendudukkan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Saya pribadi sebagai Tuhan dan utusan, Pak. Berarti Anda tidak mengenalnya. Saya mengenalnya tidak sama. Yesus mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan, hidup kekal itu mengenal Dia sebagai utusan. Kalau Anda mengenalnya Tuhan, berarti Anda begini. Anda tidak mengenalnya berarti. Berarti kamu ilmu kurang lengkap. Justru kamu. Oke, kalau begitu mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Jangan minta dalil, minta yang tidak ada ayatnya, Pak. Ya tidak ada dalilnya. Ya, mesti baca-baca kita berarti salah, Bang. Karena banyak ayat yang Yesusnya yang mengatakan. Anda percaya kepada Yesus atau tidak? percaya. Nah, menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Ya, kalau mengenai sebagai Tuhan banyak ayat, Bang. Misalkan. Iya, silakan Anda tunjukkan satu data saja. Di mana itu? Silakan. Ya. Misalkan ya dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Mengenal Yesus, aku dan Bapa adalah satu, itu syarat hidup kekal atau bukan? Loh, syarat hidup kekalnya di banyak ayat lain, Bang. Dan tidak harus di. Yang saya tanya ini, kalau Anda mengatakan Yohanes 10 nomor 30 adalah mengenal Yesus adalah Bapa itu sendiri, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Ucapan Yesus itu, Bang, ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, itu ucapan seorang utusan. Coba, Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman-Nya yang ada itu adalah hidup kekal. Hayo, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Anda tidak mengenal Yesus. Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 29, Yesus sendiri mengatakan,
Bapa senantiasa menyertai aku. Dengar, Bapa senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Makanya aku dan Bapa adalah satu. Tapi berbicara mengenai hakikat, Yesus mengakui aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8, nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Aku dan Bapa adalah dua. Itu kalau berbicara mengenai hakikat. Berbicara mengenai misi pengajaran, aku dan Bapa adalah satu. Itu betul. Sekarang saya tanya Bang, Hah? kan saya mau menyampaikan Yesus adalah Tuhan, Anda bantah. Ya, karena Yesus tidak pernah mengatakan hidup kekal itu mengenal Dia sebagai Tuhan. Ya, Anda menggunakan label hidup kekal. Ya. Nah, kata Yesus, Anda cari apa sebenarnya? Dalam hidup ini Anda cari apa? Hidup kekal kan? Syarat memperoleh hidup kekal mengenal Yesus sebagai apa? Hidup kekal. Hah? Ya. Cara memperoleh hidup kekal menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Sudah dijawab, kok tanya lagi. Nah, sebagai apa menurut Yesus? Anda kan tidak menjawab. Anda menunjukkan Yohanes 10 nomor 30. Itu bukan syarat hidup kekal. Kalau dari comot satu ayat, Anda sudah mencomot Yohanes 10 nomor 30, tapi nggak mampu membantu Anda. Nggak mampu, kasihan Anda. Untuk memberikan label hidup kekal. Sekarang saya tanya begini, silakan. apakah ada ayat? Apakah ada ayat? Iya. Kalau mengenal Yesus sebagai Tuhan, ya, itu tidak memperoleh hidup kekal. Yang tadi Yohanes 17 nomor 3. Tanya Bang. Itu ayatnya. Gini loh Bang. Itu ayatnya. Dengarkan. Itu ayatnya tadi. Itu ayatnya. Itu ayatnya. Dengarkan. Itu ayatnya. Ketika saya mau menunjukkan Yesus adalah Tuhan, kan Anda membantah. Yes. Ya, dengan alasan Ya. tidak ada label hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan. Ya. Karena saya tanya, apakah ada ayat Ada. jika mengenal Yesus adalah Tuhan tidak memperoleh hidup kekal? Ada. Jika Ada. ingat loh Bang. Iya, saya ngerti pertanyaan Anda. Anda belum bertanya aja, saya sudah tahu. Apakah ada ayat kalau mengenal Yesus bukan Tuhan tidak memperoleh hidup kekal? Ada. Mana ayatnya? Yohanes 17 nomor 3. Bolak-balik itu Bang. Lah, itu dalilnya. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Enggak cocok. Hidup kekal itu. Hidup kekal itu. Hidup kekal itu. Dengar. Makanya saya bertanya sama Anda. Makanya saya bertanya. Dengar. Kalimatnya enggak cocok. Ayo. Dengar. Kalimatnya enggak cocok. Hidup kekal itu, dengar dulu. Hidup kekal itu menurut Yesus adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Sudahlah Bang, kamu cari ayat yang sesuai Ya dengan ampun. Mana dalilnya? Anda minta mana dalilnya? Hidup kekal itu tidak diperoleh kalau mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Yang tadi Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Kalau satu-satunya Tuhan, Pak. Kalau satu-satunya Tuhan, dengar. Kalau satu-satunya Tuhan, Yesus tidak ikut. Karena cuma satu. Kalau Yesus juga ikut, berarti ada dua. Kan cuma satu-satunya hidup kekal. Kapan dia berubah menjadi dua, berarti orang tidak dapat hidup kekal. Harus mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Kenapa saya ngangkat tema ini? Supaya Anda melembutkan hati Anda untuk sadar bahwa Anda ini adalah anti Yesus, anti Kristus. Silakan Anda menolak. Saya hanya mengajarkan, saya hanya menyampaikan. Silakan Anda tertawa. Toh besok Anda akan dikubur, Anda akan dihakimi. Yang penting tugas saya sudah menyampaikan hal ini, meskipun sederhana, tapi itu adalah kuburan yang mematikan bagi Kristen. Hidup kekal diperoleh dari Yesus, bukan dari omongan cuma. Ya, itu dari Yesus, Bang. Untuk closing statementnya begini. Silakan. Jadi kesimpulannya Bang ya,
Iya. Banyak tema-tema yang dibuat oleh Bang Juma itu muaranya Bang ya, muaranya kesimpulannya adalah sudah menyimpang. Silakan Anda mengambil kesimpulan seperti itu. Ya, sudah menyimpang dari maksud dan tujuan dari kitab Injil itu ditulis ya Bang ya. Silakan. Penulis kitab Injil adalah orang-orang Kristen. Tapi Juma memojokkan Kristen melalui kitab itu. Karena Kristen tidak tahu isi kitabnya. Bahwa tidak ada kebenaran apa yang disampaikan oleh Juma. Saya minta tadi ya, tidak ada bukti jadi dalil. Jujur saja Bang Juma, kalau saya berpolemik dengan ayat-ayat, memang kadang-kadang apa ya, agak susah untuk menjelaskan. Tetapi saya lebih senang menjelaskan dasar ayat itu sendiri, asal usul ayat itu ya. Tuh ya, jadi kalau saya jelaskan seperti apapun Bang Juma pasti nolak kok. Karena Bang Juma sudah punya mindset tersendiri. Pokoknya Yesus bukan Tuhan, pokoknya Yesus bukan Tuhan. Kristen itu antikristus lah itu. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai ya terserah menurut Abah. Ketepak. Itu namanya Anda ditampar sama Bible sendiri. Silakan istirahat. Silakan Anda renungkan, Anda turun, renungkan, minum air putih, Anda istirahat. Mudah-mudahan otak Anda itu bisa sembuh, penyakit Anda bisa sembuh, penyakit hati Anda bisa sembuh, hati Anda dilembutkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sampai otak Anda bisa berfungsi dengan baik, sampai Anda bisa menerawang hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai. Saya tidak setuju di dalam. Ya udah, silakan Bang, silakan Anda istirahat Bang, silakan. Anda istirahat, Anda renungkan perkataan saya, silakan Anda. Kalau Anda tidak mau merenungkan perkataan saya, perkataan Yesus, kalau Anda juga tidak mau dua-duanya, ya Anda silakan aja. Saya tidak maksa. Silakan saudara menurung domba. Giliran Anda, silakan. Selamat malam. Shalom. Ya, Salmon. Silakan Bang. Silakan. Ini bahasa apa ini? Hidup kekal menurut Yesus. Hidup kekal menurut Yesus. Iya. Ini diambil dari Yohanes berapa ya? Tentang 17 nomor 3. Karena bahasa kekal itu banyak di dalam kitab Yohanes, bahasa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Iya, silakan. Dari hidup kekal menurut Bang Juma itu gimana? Hidup kekal itu berada di surga, tidak mengalami kematian, kesengsaraan. Oh, jadi Yesus ini berasal dari mana? Bukan itu yang dibahas Bang. Iya, nanti kesimpulannya sampai ke situ gitu loh. Yesus berdasarkan 1 Korintus 15:48, Yesus sama seperti makhluk-makhluk yang berasal dari surga. Pertanyaan dia itu raja atau enggak? Dia raja bagi Bani Israel. Lukas 1 nomor 33. Oke, di sini saya terangkan ya. Ya, silakan. Saya terangkan dia itu raja. Rajanya Bani Israel, bukan Bani Kristen. Biar saya terangkan, karena kerajaannya bukan di dunia ini. Orang Israel di dunia bukan? Di dunia, tapi dalilnya dia adalah raja. Dia bukan raja dari dunia ini. Iblis berarti. Tertulis di mana gitu? Itu tertulis di mana? Di kitab saya ada. Terus? Oke. Itu pertanyaannya kan gitu kan? Dia itu raja bukan dari dunia ini. Iya. Terus? Percaya nggak Bang Juma? Iya, kalau bukan raja dari dunia ini berarti dia iblis. Tadi Bang Juma mengatakan Yesus itu adalah utusan. Iya, kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai apa menurut Yesus? Saya kan mengikuti alur dari Bang Juma. Oleh karena itu, saudara, menurut Yesus, hidup kekal itu mereka Bani Israel mengenal Yesus sebagai apa?
Bukan, saya ngikutin. Iya mengenal, ya di dalam yang tertulis dia utusan. Memang Nah, dia terus utusan. kenapa saudara menuhankannya? Ya karena dia adalah makanya tertulis. Berarti Anda di tidak situ. mengenal dia. Saya baca. Berarti Anda tidak. Berarti Saya Anda tidak mengenal dia. Dalil gitu loh, Bang. Ya, silakan. Saya buka dalil aja gitu. Silakan, saudara. Saya main Silakan. dalil gitu loh. Silakan. Hah? Oke ya. Ya. Oke, biar kita ambil dalilnya ya. Dari saya ikutin dalil Abang dari Yohanes 17 kan? Saya ambil dari Yohanes ayat 17 ayat 10. Oke? Silakan. Abang tadi ngambilnya dari 3 kan? Oke. Iya. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Paham nggak artinya itu? Tahu? Ya udah. Nah, terus apa masalahnya? Ya masalahnya dialah dia gitu loh. Paham nggak? Karena dari mulanya Kalau Yohanes Anda, 1 dengar. dari Yohanes 1 Bang, ini Bang, saya jawab itu Bang. Dari Yohanes 1 sudah diutarakan pada mulanya adalah firman. Ya kan? Paham nggak Bang? Gitu? Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Oke. Diterangkan di sini, Yesus memberikan konsep hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Ya, sekarang Abang cuma tadi bilang kan utusan. Iya. Terus kenapa Anda menuhankan dia? Makanya saya terangkan kenapa dia dituhankan. Berarti Anda tidak mengenal. Saya mengenal, makanya. Ya kalau Anda mengenal, kenapa Anda tuhankan? Bang Juma, makanya saya bilang saya mengenal dia. Dia adalah utusan. Nah, terus kenapa Anda tuhankan? Ya karena dia memang Tuhan itu sendiri gitu loh. Nah, tadi katanya mengenal. Mana yang betul? Ini biar saya jelas. Tadi katanya mengenal. Berarti Anda tidak mengenalnya. Gimana sih? Saya ambil konsepnya Bang ya. Saya ambil konsepnya ya. Anda tidak mengenalnya karena Anda menuhankannya, sementara dia hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Dengar Bang. Anda menuhankan, berarti Anda tidak mengenal. Abang Bang Juma. Saya. Dari mana orang kenal Abang Bang Juma? Ya, dari pengakuan saya sendiri. Nama saya Bang Zuma. Oke. Saya tinggal di Makassar. Dari pengakuan. Oke. Iya. Hanya Abang jadi Bang Juma, bukan? Paham nggak logikanya? Bukan, memang saya Bang Zuma. Paham nggak logikanya? Bagaimana Logika orang apa itu? Anda, gitu loh. Iya, sesuai dengan pengakuan saya. Iya kan? Iya. Paham nggak itu logikanya? Iya, Logikanya justru di situ. Anda yang tanya diri Anda lagi bingung ini. Bukan lagi bingung. Anda lagi mencari jalan untuk bisa bagaimana menjawab. Saudara, Anda tadi membaca, dengar. Anda membaca Yohanes 17 nomor 10. Segala sesuatu milikmu adalah milikku, katanya kan? Iya benar. Nah, milik Bapa adalah pengetahuan tentang kapan hari kiamat. Di mana Yesus miliki tertulis? enggak? Di mana tertulis? Yesus miliki enggak itu? Bukan di mana tertulis. Terus tertulis di dalam Matius 24 nomor 36. Hanya Bapa yang memiliki pengetahuan kiamat. Yesus miliki enggak pengetahuan itu? Di mana Matius berapa? 24 nomor 36. Oke, saya buka. Oke, kita kan adu data Bang gitu loh. Bukan adu data, saya yang kasih data kok adu data. Oke, Matius berapa tadi? 24 nomor 36. Matius 24 ayat 36. Oke. Iya. Oke. Saya belum tertawa itu Bang ya, baru pemanasan Bang. Boleh kan? Nggak apa-apa. Tes-tes aja Bang, mana tahu nanti bisa saya tertawa besarkan ya. Ayo. Oke. Tetapi hari ini tadi Abang bilang tadi apa Bang? Tentang hari kiamat. Coba ucapkan Bang tadi. Ya. Pengetahuan tentang hari kiamat itu milik Tuhan. Bukan itu Bang. Tapi Bukan tidak itu. dimiliki Yesus. Bukan itu Bang. Saya bacakan. Tadi Anda mengatakan bacakan tadi enggak? Yohanes 17 nomor 10. Enggak, tadi Abang bilang tadi Matius 24 ayat 36. 36. Saya bacakan. Silakan. Abang ngarang.
Tadi Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Enggak, abang Baca bilang dulu. tadi apa gitu loh. Tentang hari kiamat. Bilang coba itu bang di kitab kami bang tidak boleh Mengenai tentang menambahkan. hari itu tidak ada satupun yang tahu. Malaikat-malaikat di langit tidak tahu. Anak juga tidak tahu. Tetapi sang Bapa saja yang tahu. Bang, lihat alis saya bang. Abang baca ya tadi ya. Buka ya, baca ya. Barusan ya. Sila. Iya, Anda yang buka kok saya pula yang ini. Bukan. Suruh baca. Ada di sebelah tadi ya. Sebelah mana? Buka Ini tadi HP ini buka mati. ya. Ini HP ku mati nih. Oke. Ini HP ku mati nih. Oke. Ini pakai paspor, kalau mau buka ini pakai password ini. Oke. Diletakkan begini aja. Silakan. Oke, tadi abang bilang tadi kan, kita bahasnya ke situ kan tadi. Makanya saya bilang tadi kan, Apa itu bang? di sini udah dijelaskan kan, anak. Apa itu? Iya, anak tidak tahu kiamat. Kapan hari kiamat Yesus nggak tahu. Makanya saya percaya. Berarti gagal. Yohanes 17:10 itu gagal berarti. Gini loh, percaya nggak abang Yesus itu adalah anak? Dalam Anak dalam arti kita. Iya, dia hamba, betul. Anak. Tadi Hamba. anak loh. Oh, bagi Yahudi bang, anak Tuhan itu hamba Tuhan artinya. Yesus makanya disebut hamba Tuhan. Di Kisah Para Rasul 20 di Kisah Para Rasul 4 nomor 30 Yesus disebut hamba. Tapi Amsal 3 nomor 11-12, anak Tuhan itu seperti seibarat adalah anak-anak yang mendengarkan dengan setia didikan ayah. Makanya orang-orang Israel dipanggil anak Tuhan karena mereka setia mendengarkan didikan Tuhan. Oke. Itu bang, Tuhan kok beranak bang. Ya, artinya itu bahasa alegori itu bang. Anak itu artinya kembali tadi ke pembahasan awal, oke? Ya, hidup kekal menurut Yesus diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai apa? Iya, tertulis di Yohanes 17 ayat 3, memang iya sebagai utusan. Nah, terus kenapa Anda tuhankan? Karena kami bernaung bang dari Yohanes 17 ayat 10, karena tertulis juga di situ bang. Yohanes 17 nomor 10 itu bang. Itu bukan mengenal, itu tidak mengenal dia. Hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan. Mau di nomor 10-nya, akulah Tuhan, tak ada yang lain. Akulah pencipta yang tak ada yang lain. Mau dia mengatakan itu sekalipun, syarat mendapatkan hidup kekal cukup mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Jangan Anda tambah-tambahi. Susah nerangkan sama Bang Juma memang. Ya bu, memang dia hanya melawan Yesus. Satu ayat gitu loh. Hidup kekal bang, menurut Yesus. Bang, pertanyaan saya bang. Allah itu adalah awal dan akhir, benar nggak? Maha awal, maha akhir. Oke. Apakah Yesus pernah mengatakan aku adalah awal dan akhir? Dia mengatakan A dan O. AO. abang artikan itu bang, jangan. Tunggu dulu. Awal dan akhir itu. Kalau Anda mengatakan dia awal dan akhir, memang betul dia berawal dari ibunya ngedan. Dia berakhir pada saat kemudian dia meninggal dunia. Abang itu memfitnah bang. Tapi dia bukan maha awal maha akhir. Dia hanya mengatakan AO. A abjad A. Abjad pertama Yunani, O abjad terakhir Yunani, AO. Jadi kalau dia mengatakan akul alfa dan omega, dia mengatakan apa di situ? AO. Alfa itu bukan artinya awal bang. Coba. Bahasa Yunaninya awal apa?
Saya nggak tahu bahasa Yunani. Saya Nah itu dia makanya. Saya Bahasa orang Yunani, Yunaninya. Bang. Bahasa Yunaninya awal itu bukan alfa, Bang. Alamak. Ayo, Oke, kita ambil dalam semangat, bahasa Bang. Inggris, konteks bahasa Inggris, Bang, ya. Kita ambil, kita terjemahkan Yesus- bahasa ini, Bang. Bahasa yang muncul di kitab saudara ketika kemudian pertama kali dituliskan itu bahasa Inggris atau bahasa ini? Bahasa Inggris atau bahasa Yunani? Ayo, Bang. Dua bahasa, Bang, bahasa Ibrani dan Yunani, Bang. Bahasa Ibrani. Bukan berarti bahasa Inggris. Iya kan? Jadi sekarang gini, Bang, apa perlu saya mempelajari bahasa orang lain untuk mengetahui Tuhan saya? Lah, Anda menggunakan bahasa Indonesia awal dalam bahasa Yunani itu archi. Archi dalam bahasa Yunani, bukan kemudian alfa. Kemudian akhir itu bahasa Yunaninya telos. Archi kai telos, awal dan akhir, bukan alfa dan omega. Dalam bahasa Yunani, archi awal dan kai akhir itu kelos atau telos. Artinya archi kai telos, awal dan akhir. Tapi Abang percaya bukan bahwa dia itu bukan raja yang berasal dari dunia ini? Dia bukan raja, nggak ada. Kalau yang raja itu raja di langit, Anda boleh baca di Efesus 2 nomor 2 atau Efesus 2 nomor 12. Yang menguasai cakrawala, yang menguasai awan-awan itu iblis. Yesus tidak pernah mengatakan dia punya kerajaan di langit. Nggak ada, Yesus pernah mengatakan itu. Yang dikatakan Yesus, saya bukan berasal dari kerajaan dunia ini. Ya sama, Yohanes 17 nomor 16, murid-muridku bukan dari bumi ini. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Yohanes 17:16, muridnya juga bukan dari dunia ini. 1 Korintus 15 nomor 48, Yesus sama dengan makhluk-makhluk yang berasal dari surgawi. Makhluk-makhluk yang berasal dari surgawi sama seperti Yesus yang juga berasal dari surgawi. Banyak dari surgawi. Ayolah, Bang, Saya hidup bacakan, kali Bang, ya. Biar saya bacakan, Bang, biar abang pahamin gitu loh. Oh, aku yang paham. Oke, silakan. Ya benar. Kitab kami ini memang harus jeli, Bang. Jadi bahasa di sini, Bang, bahasa di sini banyak menggunakan bahasa metafora atau bahasa diversifikasi. Iya, Jadi, makanya jangan ditambah-tambahi, Bang. bukan ditambah-tambah. Yesus pernah mengatakan, bila ada imanmu sebesar biji sawi, engkau bisa memindahkan gunung. Tahu nggak apa artinya dari bahasa itu gitu loh? Apa maksudnya itu? Ya makanya saya tanya sama Bang Juma, paham nggak arti dari kekristenan? Iya, apa maksudnya, Bang? Hah? Apa maksudnya? Bila engkau percaya dengan aku, Kamu bisa pindahkan tai lalat. makanya abang belum belajar dari konteks doang. Iya, gunung tadi katanya. Iya. Baru gunung. Tai lalat bisa nggak, Bang, pindahkan? Saya mengatakan, Bang, saya jelas, saya ngomong, Bang, saya mempelajari Alkitab, tapi saya bisa mengatakan saya ini Kristen KTP. Karena yang mengikut Kristus itu bukan segampang yang abang pikirin gitu loh. Bang, Kristen KTP itu. Gini, Bang, dengar, Bang. Dengar dulu. Orang yang mengikut Yesus itu dia harus melepaskan dunia ini. Saya belum bisa melepaskan dunia ini, paham nggak? Kalau Arti dunia itu gitu loh. Saya bilang, saya jujur, Bang, saya Kristen KTP, Bang. Terus yang Kristen yang bukan KTP yang mana? Memang orang yang benar melepaskan hal dunia, hal keduniawian. Iya, siapa itu diantaranya di Kristen Saya yang bisa mengatakan siapa gitu loh. yang karena nggak ada di Kristen meninggalkan dunia. Nah, gini loh, Bang. Semua Gini Kristen loh, itu Bang. cinta dunia. Makanya Bang, semua Bang. makanan dimakan sama Kristen karena cinta dunia. Pahami, Bang. Makanya saya bilang pahami kultusasi, pahami, Bang, benar.
Kalau kita mengikut dia, kita harus meninggalkan segalanya gitu. Paham nggak? Nggak segampang pemikiran kita ngikut. Memang harus melepaskan. Mengikuti dia sebagai apa? Sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan dan utusan. Nah, di mana Anda dapat dalil itu mengenal Yesus sebagai Tuhan? Karena muridnya yang menuliskan ini mengatakan dia itu Tuhan. Untuk mendapatkan hidup kekal, menurut Yesus mengenal dia sebagai apa? Kok lepas kalau Yesus yang dibahas? Di dalam itu, Bang, dia udah dibilang dia itu Tuhan. Di mana Yesus mengatakan mengenal dia? Mereka bilang itu Tuhan gitu loh. Paham nggak? Yesusnya, saya nggak peduli dengan muridnya. Yesus sekarang abang paham. Sekarang abang paham nggak kitab abang kalau nggak bukan mereka memberikan sama abang gitu loh. Paham, tapi kan tokoh sentral di dalam sebuah kitab itu adalah siapa? Itu loh. Yohanes, kitab Anda, kalau Anda baca Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menenggurahkan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Yesus atau kepada muridnya? Percaya kepada Yesus. Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Kenapa murid itu mengatakan percaya kepada Yesus? Karena dia sudah percaya kepada Yesus. Nah, kalau percaya kepada Yesus, dengarkan Yohanes 17:8. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid telah menerima firman semuanya dari Yesus, dan setelah mereka menerima segala firman itu, mereka percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Ayo, lalu Kristen ini dari mana? Kok bisa Kristen percaya Yesus Tuhan? Dari mana ilmunya? Saya udah mengatakan saya tidak, Bang. Saya tidak mengatakan abang itu mengatakan yang salah. Memang iya, dalam kitab itu tertulis memang dia diutusan. Nah, terus pertanyaan saya kenapa Anda, Bang? Nah, kalau begitu kenapa Anda menuhankan Yesus? Ya karena dia memang Tuhan. Nah, berarti Anda tidak mengenal dia, Bang. Apakah abang mengenal kakek Iya, saya abang? kenal. Yesus itu utusan Tuhan. Bang, begini Bang, apakah abang mengenal secara langsung dengan Nabi abang? Saya mengenalnya melalui kitab suci saya, Al-Quran. Udah sama Bang. Nah, kalau begitu melalui Bible kan Anda mengenalnya? Iya. Menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai Tuhan dan utusan, paham nggak? Di mana Yesus katakan itu sebagai Tuhan untuk mendapat hidup kekal? Bang, saya bilang dia itu adalah Tuhan. Kenapa? Di mana Yesus mengatakan mengenal dia sebagai Tuhan untuk memperoleh hidup kekal itu di mana? Dengar, makanya saya bilang, Bang. Apa itu? Biar saya katakan. Ya. Lambaikan aja Bang. Ini, Bang, ya, katanya ya. Yesusnya Bang, bukan pengarangnya. Yesusnya. Bang, Anda belajar membaca. Anda percaya kepada pengarang atau percaya kepada Yesus? Saya bertanya, Anda belajar membaca dari mana, Bang? Dari diri saya sendiri. Bukan, karena ada tulisan Anda bisa belajar membaca. Paham nggak? Ya, kalau ada tulisan kalau saya tidak mau belajar membaca. Enggak, itu kalau ada kita pahamin. Bisa nggak abang membaca huruf kalau tidak ada huruf itu sendiri? Oke, saya kasih analogi Bang. Ada seorang tua datang ke toko kacamata. Semua kacamata baca dikasih. Warna hitam, coklat, pasang semua kacamata. Habis itu dikasih huruf nih. Kasih huruf. Sudah bisa baca? Belum. Dikasih kacamata lagi. Nggak bisa baca? Belum. Kasih kacamata lagi. Yang ini bisa baca? Belum. Ternyata cek per cek memang dia tidak bisa membaca. Meskipun ada tulisan, kalau bukan dia yang mau untuk belajar, tidak bisa. Diganti kacamata sampai 1000 kacamata pun. Kalau ada tulisan, tapi karena dia yang tidak pernah belajar membaca, tidak akan pernah bisa baca. Jadi
yang mau supaya orang bisa baca? Ya saya sendiri dong. Saya kasih analoginya. Saya kasih Ya analoginya. itu analogiku tadi. Oke, dengar. Bila huruf tidak ada diciptakan dulu, apakah kita bisa membaca sekarang? Bang, meskipun ada huruf, kalau tidak mau membaca nggak akan pernah bisa. Bang, duluan huruf, makanya kita bisa baca. Paham Oh nggak nggak? bisa. Siapa yang bikin huruf? Ya manusia. Berarti lebih dulu manusia daripada huruf. Ya, saya akui. Nah, makanya jangan Anda mengatakan bagaimana ada huruf. Huruf itu justru manusia yang bikin, karena manusia itu ikra, baca. Manusia itu bisa baca meski tanpa huruf, baca dengan perasaan. Itu karena memang antikristusnya berasal dari pengikut Kristus. Pengikut Kristus di tengah-tengah mereka ada anti, berpura-pura menjadi domba padahal mereka adalah serigala. Jadi di tengah-tengah kalangan domba ada serigala di situ. Coba Anda lihat agama Anda sama enggak dengan agama Yahudi? Beda. Tapi Anda mengaku dari sana kan? Iya, itulah serigalanya. Nah sekarang saya uji nih, biar nggak terlalu panjang narasi. Menurut Yesus, bukan menurut Bang Suma. Sekali lagi, menurut Yesus, kepada kaumnya Bani Israel, hidup kekal itu mereka peroleh dengan cara mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal sebagai utusan Tuhan. Silakan. Nanti ketahuan itu serigalanya. Silakan. Oke. Jadi di dalam Kristen hidup yang kekal diperoleh namanya Menurut Yesus Bang, bukan menurut Kristen. menurut Yesus yang tertulis di dalam kitab, ya Bang ya. Mengenal Yesus sebagai utusan dan juga sebagai Tuhan. Nah, di mana itu Yesus katakan? Di mana? Coba dalilnya di mana? Saya punya catatan Bang, ada Yes, 25. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah kalian mengenal aku utusan sekaligus mengenal aku Tuhan. Itu di mana tertulis? Nah, cara memahaminya tidak harus dalam satu paket. Ucapan Yesus, bukan ucapan gereja kan? Udah ku bilang kan? Ya, Menurut saya tahu, Yesus, bukan menurut anti Yesus. Menurut Yesus, kalau Anda mengungkapkan sebuah konsep keyakinan berbeda dengan keyakinan yang diungkapkan Yesus, berarti Anda anti Kristus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan atau sebagai pengutus. Jawab, silakan. Saya harus sesuai dengan porsi Alkitab saya, ya. Sesuai dengan Yesus dong. Iya. Doa Alkitab menulis tentang Silakan. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan dan sekaligus sebagai pengutus? Ayo. Di mana? Biar Anda tahu siapa Anda ini. Kalau Anda Biar Anda tahu Kristen itu siapa. Silakan. Kristen sudah saya ceritakan tadi sejarahnya Kristen siapa. Ya itu makanya begitu Anda menceritakan sejarah itu, di situ Anda justru membuka kedok Kristen. Apa? Ya Anda pengikut Kristus atau bukan pengikut Kristus jelas dari paparan Anda. Pertanyaannya simpel kan? Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara A. Mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan, B. Mengenal dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Jawab, A atau B? Menurut Yesus, Iya, tidak ada pilihan. loh kok nggak ada pilihan? Yesus sudah menguraikan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Oke, bungkus. Sementara kamu Yesus, oh, kenal diriku sebagai utusan Tuhan. Itu hidup kekal menurut Yesus. Saya minta Anda sadar kalau Anda itu bukan pengikutnya, tapi serigala yang ngaku-ngaku pengikut. Dengan pola saya bertanya, menurut Yesus, bukan menurut Bang Suma, bukan menurut umat Islam, bukan menurut Kristen, menurut Yesus. Anda pemegang kitabnya bukan? Nah, baca. Menurut Yesus, di dalam kitab saudara,
Hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai A, utusan Tuhan, B, Tuhan itu sendiri. Menurut Yesus, silakan A atau B, jawab. Kalau berdasarkan Yohanes 17 ayat 3, menurut Yesus, nanti jangan dipotong ya, jangan dipotong. Hati-hati, kamu harus diam dulu. Ya, kalau kamu memotong berarti kamu takut mendengar. Menurut Yesus. Oke, saya jawab ya. Saya melanjutkan ya. Berdasarkan konteks, Bang. Konteks ayat yang Anda comot, Yohanes 17 ayat 3, menurut Yesus adalah utusan. Tapi di ayat-ayat lain ya, yang menunjukkan adalah Tuhan. Ya. Ini bukan mengenai data lain. Saudara Kristen, hidup kekal. Kita berbicara mengenai hidup kekal. Ya, saya juga bicara tentang Yesus karena hidup kekal menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Tanpa Yesus tidak ada hidup kekal. Mulai menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal dua hakikat. Yang pertama, mengenal Tuhan yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan. Jangan kau tambah-tambahin. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai manusia perantara untuk juru selamat bagi Bani Israel. Betul atau salah? Yesus untuk semua bangsa, Bang. Nah, mulai ngaco. Ya. Mulai ngaco. Bang, kemarin Anda tahu kan? Mulai ngaco kan? Yang menulis Yesus itu orang Kristen, Bang. Yang menulis Yesus itu orang-orang Kristen. Apa kan sudah ngakui? Terus orang-orang Kristen menurutmu? Yohanes ada diceritakan dia Kristen. Nah sekarang kalau bukan orang-orang Kristen siapa coba? Ya kita nggak tahu siapa penulis Bible ini. Orang nggak jelas. Siapa Lukas? Siapa Markus? Siapa penulis Yohanes? Siapa penulis Matius? Gelap. Lalu siapa kalau bukan Kristen? Wartawan yang pas, yang bukan murid Yesus. Tidak ada validasi dari Yesus. Tidak ada legalitas dari Yesus. Tidak ada penunjukan langsung dari Yesus. Siapa penulisnya kalau begitu? Ya itu kalian hanya mengenalnya Yohanes, Markus. Kalian tidak kenal siapa mereka itu. Yesus tidak mengenalnya. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu, saudara. Antikristus itu adalah anti terhadap ajaran Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Silakan. Mengenal Yesus Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Hidup kekal adalah mengenal aku sebagai Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Di mana itu Yesus ajarkan? Yesus Tuhan di dalam kitab kami, Bang, ya. Tidak. Enggak, Yesusnya. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Di mana Yesus mabuk sampai dia mengatakan itu? Pernah Yesus mabuk? Di dalam kitab kami, Bang. Oh, itu kamu yang kutanya Yesus. Saya yang punya kitab kok, kamu EGP. Kalau saudara, kalau Anda berbicara mengenai Yesus Tuhan, Anda juga itu Tuhan. Anda itu juga Tuhan dalam kitab Anda. Roma 8 nomor 10, Roma 8 nomor 11, Kristen itu adalah Tuhan. Saya tidak tanya tentang kamu, saya tidak tanya tentang Kristen, yang saya tanya tentang Yesus. Antikristus ente bukan? Yesusnya berkata, hidup kekal itu mereka mengenal aku sebagai Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Lah cara memahami Yesus Tuhan itu tidak harus mengikuti. Di mana Anda mendengarkan ucapan Yesus seperti itu? Ucapan Yesus Tuhan itu memang tidak cara vulgar. Lalu kenapa Anda ngarang? Ya, tidak ngarang. Lah, kalau tidak ngarang berarti Yesus ucapkan.
Memang tidak Begitu ada besar ucapan kasih langsung karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, yang mau dipercaya di situ ente atau Yesus? Percaya Yesus. Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Tuhan dan utusan. Di mana Yesus mengatakan itu? Misalkan ya Bang ya, dalam Matius 12 ayat 8. Di situ tidak mengatakan hidup kekal. Itu tidak berbicara mengenai hidup kekal, kocok. Wah, mulai kesurupan. Ini yang kita bahas, yang kita kejar, saudara Kristen, yang kita kejar dalam beragama. Saudara, yang kita kejar dalam beragama itu adalah hidup kekal di surga. Yesus mengajarkan melalui siapa? Hidup melalui Yesus kan? Di dalam kitabmu melalui Yesus, di dalam kitab kami melalui Nabi kami, Nabi Muhammad. Nah sekarang Yesusnya berkata hidup kekal itu diperoleh oleh kaumnya, umatnya Bani Israel, dengan cara mengenal dirinya utusan Tuhan atau mengenal dirinya Tuhan. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara apa? Jawab. Berdasarkan kitab kami. Dengan cara Berdasarkan kitab kami, Bang. Saya tidak tanya surat kabarmu. Yang saya tanya, surat kabarmu itu mengabarkan Yesus berkata, hidup kekal itu seperti. Nah, di mana Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan itu, misalkan Bang ya. Barang siapa melihat aku sama dengan melihat Bapa. Itu bukan hidup kekal, kuclok. Loh, kamu kan tanya. Hidup kekal yang kutanya itu hidup kekal. Tapi barang siapa melihat aku sama melihat Bapa. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah barang siapa melihat aku sama seperti melihat Bapa. Di mana itu? Kok bahasanya bukan hidup kekal saja. Lah, ini yang kita kejar dalam kehidupan kita beragama. Kamu beragama Kristen, apa yang kamu kejar? Perpuluhan atau hidup kekal? Apa? Yang kamu kejar sebagai Kristen, perpuluhan atau hidup kekal? Hidup kekal. Menurut Yesus, hidup kekal itu bisa diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai apa? Utusan dan Tuhan. Di mana Yesus katakan itu? Yesus katakan tentang Tuhan loh Bang. Masalahnya hidup kekal tidak tentang dirinya. Hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan dan sebagai utusan Tuhan. Di mana Yesus ajarkan itu? Di mana Yesus katakan? Bisa mendapatkan hidup kekal melalui Yesus kalau Yesus itu hanya sekedar utusan. Itu Bang, harus kamu pahami. Itu ucapan Yesus kau bantah. Inilah bukti kamu itu antikristus. Inilah bukti kalau kamu itu antikristus. Yesus dia mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kenapa kau tambah? Tidak tambah. Inilah bukti. Saudara-saudaraku Muslim, saudara-saudaraku Muslim, di dalam kitabnya orang Kristen, saudara Kristen ini, orang ilusi ini, penganut agama ilusi ini, ya, di dalam kitabnya Yesus mengatakan hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Dikenal sebagai apa menurut Yesus? Dikenal sebagai utusan Tuhan. Pertanyaannya kemudian, sabar dulu, wahai antikristus, sabar dulu. Pertanyaannya kemudian, apakah murid-murid yang asli Yesus dengan penyamar-penyamar murid serigala berbulu domba ini seperti Kristen ini, ajarannya terkait oknum Yesus itu, cara mereka mengenal Yesus antara murid Yesus yang asli dengan Kristen yang bukan murid asli, apakah sama atau tidak? Tidak. Apa buktinya? Nih, tak kasih dalil. Pelan-pelan ya, saya kasih dalil. Yohanes 17. Sabar dulu, serigala berbulu landa. Serigala berbulu landa, diam dulu. Ini saya tidak mentafsir, kamu yang mentafsirkan, bukan saya. Bukan kau sekedar mentafsir, kau nambahkan malah, kau tambahi lagi. Kau lebih hebat daripada lembaga Bibelmu.
Yohanes 17:8 kata Yesus, segala firman, semua firman yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka muridku. Muridku telah menerimanya. Mereka percaya bahwa aku adalah segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa aku adalah Kristian. Aku adalah murid-muridku percaya setelah menerima segala firman yang aku berikan kepadanya. Mereka percaya bahwa aku adalah. Giliran disuruh ngomong bisu dia kan. Menurut Yesus, setelah seluruh firman diberikan kepada muridnya, muridnya telah menerimanya dan muridnya percaya kalau Yesus adalah ginjalnya pindah ke lutut. Kalau bicara ayat Bang, ya, jujur aja, sudah terlalu jauh Abang. Secara liar. Orang itu Bang, orang itu Bang. Oke, yang bang, tertulis, yang Anda percaya harus yang tertulis, bukan khotbah gereja. Sekarang saya tanya Bang, apa maksud Ya Allah. tujuannya? Ya Allah ya Karim. Abang banyak ayat Ya Allah ya Karim. Sekarang saya tanya Bang, apa tujuannya? Kitab Injil itu ditulis, apa tujuannya Bang? Tujuan kitab itu ditulis Ya, itu adalah untuk merangkum apa yang terjadi terkait sesuai dengan apa yang ditemukan oleh penulis. Contoh, Lukas ditulis tujuannya untuk dituliskan kepada satu orang bernama Theophilus, bukan untuk Kristen Anda, bukan. Coba Anda Lukas, Anda baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun, banyak orang yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali, untuk aku persembahkan untukmu Theophilus. Bukan untuk ente, tapi untuk Theophilus. Apa tujuannya? Ya tujuannya untuk supaya Theophilus tahu apa yang terjadi. Untuk dia tahu, supaya dia tahu, oh Yesus ini begini, Yesus ini begono, murid-muridnya begini, murid-muridnya begono. Itu. Cuma itu. Ya jelas dong. Apalagi itu kan bukan firman Tuhan. Lukas bukan firman Tuhan, Markus bukan firman Tuhan, Yohanes bukan firman Tuhan, Matius bukan firman Tuhan, surat-surat Paulus semuanya bukan firman Tuhan. Itu hanya catatan-catatan pewarta yang mereka kumpulkan kemudian untuk disusun dalam sebuah buku. Makanya Paulus mengatakan dalam kitab saudara 2 Korintus 11 nomor 4, ada Injil-Injil lain, ada Yesus lain, ada roh lain, ada banyak Injil bertebaran di mana-mana. 4 Injil yang berkesesuaian dengan konsep Roma, kekaisaran Roma, itulah yang diloloskan masuk menjadi kitab kanon. Paham? Ada Barnabas, ada Filipus, ada Maria, ada Injil Thomas dan seterusnya. Ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Romawi kuno. Tidak usah kau tanya itu. Tidak usah kau tanya itu. Sekarang kita mencari data hidup kekal ini. Menurut Yesus, setelah murid-muridnya menerima segala firman, murid-muridnya percaya Yesus utusan Tuhan. Kebalikan kepada antikristus. Setelah antikristus menerima catatan-catatan pewarta, antikristus percaya Yesus itu adalah Tuhan. Sama enggak? Sama enggak Yesus? Ternyata Abang Rem sama enggak? Tidak tahu curhat dia. Dan tujuan Injil ditulis hanya begono begini-begini. Ya sudah, kamu jelaskan coba apa tujuannya, coba apa tujuannya, coba ternyata apa tujuannya, Anda comot-comot ayat, menghafalkan ayat, ternyata tidak tahu. Ya sudah, coba Anda tujuannya, coba. Selain untuk mewartakan Yesus, juga tujuannya untuk menyesatkan.
main fitnah lagi. Kamu Ya, tidak buktinya Anda menerima penyataan pengajaran Bible. Menurut Bibelku, Yesus adalah Tuhan dan utusan Tuhan. Itu menurut Bibelmu, berarti kau disesatkan Bibelmu. Menurut Yesus tidak begitu. Menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Menurut Bibelmu, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan utusan Tuhan. Berarti Bibelmu tujuannya menyesatkan kamu. berarti menurut Bible dan menurut Yesus beda, Bang ya? Beda dong. Karena kamu mengatakan tadi, dengar, Terus kamu Anda mengatakan tadi dari mana? bahwa menurut Bible, Yesus adalah Tuhan dan utusan Tuhan. Menurut Yesus, mengenal Yesus untuk mendapatkan hidup kekal, mengenal Yesus sebagai apa? Menurut Yesus. Berarti Berarti Bible salah. Berarti Padahal Bible itu yang menulis tentang Yesus. Anda kok membuat satu kontradiksi di dalam Bibelmu itu, Pak Tua, ada ucapan Yesus berdasarkan penyelidikan. Pewarta mencatat ada ucapan Yesus. Ada firman Tuhan yang dikutip katanya. Ada kutipan dari perjanjian lama kitabnya Yahudi. Dan 99,9 ucapan pengarang. Ya, terus nanti gimana? Nah, Legalitas di dalam gimana? rangkaian kerangka yang ada di dalam kitabmu itu, ucapan Yesusnya yang menjadi pedoman bagi orang berakal. Bukan Oke, ucapan berarti pengarang, bukan ucapan gereja, bukan tafsiranmu. Nah, sekarang pertanyaannya, dengarkan pertanyaan saya ulang. Menurut Yesus, kepada muridnya orang-orang Yahudi, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau mengenal Yesus sebagai Tuhan? Menurut Yesus. Ya, menurut Bible. Saya tidak tanya surat kabarmu. Yang saya tanya, surat kabarmu menceritakan menurut Yesus. Menurut Bible, Yesus dituliskan memberikan konsep syahadatain kepada pengikutnya Bani Israel, mengenal Yesus, mempersaksikan Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Jawab. Sebagai Tuhan menurut Bible, sebagai Tuhan dan utusan. Sebab apa? Menurut Yesus yang saya minta. Menurut Bible juga ada ajaran Yesus yang menuntut Udahlah teman-teman, udahlah saudara Kristian, udahlah saudaraku Kristian. Saya tidak memaksa Anda untuk menjadi waras. Anda mau gila selamanya tak apa-apa, itu urusan Anda. Mau gila terus, silakan. Mau kemudian belajar untuk menjadi manusia seutuhnya, silakan. Ini menurut Yesus. Anda bawa menurut karangan pengarang. Menurut karangan pengarang. Saya tidak tanya karangan. Yang saya tanya ucapan Yesus yang ada di dalam karangan tersebut. Ayo. Kamu tahu Yesus kan berdasarkan karangan. Ya. Sekarang karangan kamu tolak. Ayo. Makanya saya berkata, menurut kitab kamu itu, Yesus berkata apa di dalamnya? Makanya saya menyebut Yohanes. Apa itu Yohanes? Bukan oknumnya, tapi kitabnya, kuclok. Kalau saya berkata Yohanes 17 nomor 3, berarti saya sedang berbicara tentang karangan buku Yohanes itu. Ayo. Nah, Kan banyak menurut karangan Yohanes ini, menurut buku Yohanesmu itu, hidup kekal itu diperoleh oleh Bani Israel dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Tuhan dan utusan. Di mana Yesus mengatakan di dalam karanganmu itu? Di mana? Ya. Masalahnya hidup kekal kan dari Yesus. Dari Yesus. Dalam ayat-ayat lain. Ini ayat-ayat yang menunjukkan
Ini berbicara mengenai ini berbicara mengenai hidup kekal menurut Yesus. Iya, sudah tahu. Ketika di dalam Matius 19 nomor 16 Yesus ditanya, "Guru, ya paman, bagaimana cara saya untuk memperoleh hidup yang kekal?" Oke? Azan dulu, azan dulu. Mungkinkah? Ya, saya anggap itu Oke. kebenaran, Bang. Bukan Jadi kebenaran. Yesus, dengar dulu, dengarkan saya. Saatnya kau belajar. Yesus, Belajar dari Bang Suma saya. dengar dulu. Itu sumber yang salah, Bang. Sumber yang Dengar salah. dulu, dengar. Belajar. Boleh enggak kamu dengarkan? Kau berkhutbah itu di gereja, bukan sini. Ini Iya. Kemal Islam, ya? Ya. Nah, Kalau dengarkan saya saya. Gantian, saya tadi sudah mendengarkan. Saya sudah mendengarkan. Gantian kau dengar saya. Boleh? Oke. Ya, oke. Nah, jadi gini saudaraku ya. Yesus ketika datang di kaumnya Bani Israel, kaumnya bukan Kristen. Penulis Bibelmu nggak ada. Yesus berlaku, Yesus berbicara, Yesus bersikap tidak berdasarkan terhadap buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi dan seterusnya. Sabar dulu. Sabar dulu. Lucu. Kamu ahli framing, Bang. Ketika Yesus mengajar, apakah buku-buku Perjanjian Baru sudah ada? Nah, lucu pertanyaanmu, lucu. Ayo. Pertanyaanmu lucu, Bang. Ayo jawab dulu. Ketika Yesus mengajar di tengah-tengah muridnya Bani Israel, apakah buku Perjanjian Baru sudah ada? Ketika kamu berkata Yesus mengajar, kan kamu tahu dari kitab Perjanjian Baru. Ya, coba. Justru saya tanya, bukumu itu yang menceritakan Yesus mengajar. Pertanyaan saya, ketika kemudian bukumu menceritakan Yesus mengajar, apakah Yesus mengajar memakai bukumu? Jawab. Belum ada. Kalau ada justru Dengar. Bang. Dengar dulu. Kalau Yesus, salah. dengar dulu. Yesus mengajar. Belum ada Perjanjian Baru, buku Perjanjian Baru itu belum ada. Yesus sudah terangkat meninggalkan dunia ini, baru Perjanjian Baru ini ada. Pertanyaan saya, Perjanjian Baru punyamu itu, yang bahasa Yunani itu, apakah Yesus mengenalnya atau tidak mengenalnya? Karena Yesus sudah naik ke surga. Karena Yesus. Pertanyaan saya ulangi dulu. Kalau mengenal justru Ketika salah. Yesus, dengar, kalau Yesus mengenal bukumu itu, berarti bukumu sudah tervalidasi oleh Yesus. Berarti kitabmu itu ada legitimasi dari Yesus. Kalau Yesus mengenalnya, ada Yesus mengajar berdasarkan kitab. Seperti ketika Yesus diceritakan pada hari Sabat, senantiasa Yesus di tempat kelahirannya, dia tampil di bait suci membacakan kitab Yesaya. Berarti Yesus membenarkan adanya kitab Yesaya. Yesus menyebutkan kitab Taurat, berarti Yesus menceritakan tentang Taurat. Yesus menceritakan tentang Mazmur, berarti sudah ada kitab tentang Mazmur, isi Mazmur. Sekarang bukumu nih yang kau pakai sebagai tolak ukur menilai Bang Suma. Kau katanya lebih tahu bukumu daripada saya, tapi caramu menakar ongol. Yesus datang di tengah Bani Israel, oke. Tidak ada penulis Bible di situ, oke. Dan tidak ada sahabat Nabi Muhammad di situ, oke. Kemudian setelah Yesus tak ada di bumi, muncullah penulis-penulis ini. Katapak menulis. Ada yang menulis tentang Markus, isi Markus dan seterusnya, bla 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 bla. Terus Anda jadikan itu sebagai pegangan iman. Padahal Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab itu. Ketika buku itu Anda bawa ke saya, beritakanlah Bible ke seluruh bangsa, ke seluruh makhluk, termasuk Bang Suma, maka saya beli bukunya.
Saya pelajari bukunya. Di dalam buku Anda itu, yang bukan punya Yesus, tetapi hanya pewarta menuliskan tentang apa yang diberitakan kemudian oleh kesaksian-kesaksian orang yang kita tidak tahu siapa, di situ muncul pengakuan pewarta. Yesus berkata, Yesus berkata nih, terlepas benar atau tidaknya, tak ada jaminan kalau itu benar-benar ucapan Yesus. Tak ada jaminan. Yesus tidak mengenal buku itu. Yesus tidak mengenal penulis buku tersebut. Yesus tidak memberikan validasi. Berbeda dengan Al-Quran. Khusu Al-Quran min arba'ah. Nabi Muhammad memberikan validasi.